Halo kaum mending, selamat datang di channel menonton film. Di sini saya akan membahas film Flight Risk yang disutradarai oleh Mel Gibson dan diperankan oleh Mark Wahlberg, Michelle Dockery, dan Topher Grace. Langsung saja tanpa ragu-ragu dan basa-basi, kita saksikan film ini. Film dimulai di sebuah motel yang berada di Alaska. Di motel tersebut terdapat seorang pria yang sedang memasak sebuah sup. Lalu tiba-tiba pria tersebut pun ditangkap oleh beberapa orang polisi yang dipimpin oleh seorang perempuan, yang dimana perempuan tersebut diketahui bernama Madeleine Harris. Harris, U.S. Marshal. You're hard. Harris adalah seorang anggota U.S. Marshal. Or I'm on the bed. No, not the bed. Dan diketahui pula pria tersebut bernama Winston. Winston, you want to make a deal? Testify against Moretti. Si Winston ditangkap karena dia adalah anak buah dari Moretti, seorang mafia besar. And lots of protection. Winston ditangkap untuk dijadikan saksi dalam persidangan Moretti. Okay. Dan inilah dia, film Flight Risk. Lalu scene pun berpindah ke pesawat kecil, di mana Harris membawa Winston masuk ke pesawat tersebut. Get in. Okay. Just you say. Setelah itu, Harris menelpon rekannya, Caroline Vansen, untuk mengkonfirmasi penerbangan. Is he cooperating? If I say no, can I tase him? Sure. I'm right here. I can hear you. Kemudian muncul seorang pilot pria yang mengaku bernama Daryl Booth. Setelah berbincang sebentar dan melakukan persiapan, penerbangan mereka pun lepas landas dengan pesawat kecil, hanya berisikan 3 orang. Dan di pesawat, saat penerbangan disitulah drama dimulai. Diawali dengan pesawat yang beberapa kali berguncang. Membuat Harris dan Winston panik. Mereka pun ragu akan keselamatan mereka. Namun sang pilot tetap enjoy menggunakan earphone yang ternyata sambil mendengarkan sebuah musik. Not digging the music? Sang pilot berusaha sok asik dan mencairkan suasana dengan cara menawarkan sebat. Take a piss. You a smoker? Lalu di belakang, Winston melihat kertas yang terjatuh dari belakang kursi sang pilot, Okay, but could have been worse. di mana itu adalah identitas dari Daryl Booth yang asli. My gal like that. Dan Winston terkejut karena sang pilot ternyata bukan Daryl Booth yang ada dalam identitas tersebut. Oh, shit. Winston berusaha memberi kode kepada Harris dengan cara melepas benik yang ada di lengannya dan melontarkannya kepada Harris. Kecurigaan Harris semakin bertambah ketika melihat bercak darah di lengan sang pilot. Dan sang pilot mengetahui tujuan mereka ke Seattle. How'd you know about Seattle? Sedangkan Harris sebelumnya tidak memberitahu ke sang pilot. Way to Seattle before we knew it. Dan di saat dirinya ditanya tentang Janikowski oleh Harris, sang pilot pun salah ketika menjawabnya. I'm up in Nome. He and I got our hands on some nitrous in a welding torch. Ketegangan pun dimulai saat Harris sudah memastikan bahwa kecurigaan dia terhadap pilot tersebut benar. Stories about her too. How are you? Harris pun menodongkan sebuah pistol ke sang I knew pilot. you were gonna be fun. Dan sang pilot pun berusaha melawan. Akhirnya, baku hantam pun tidak dapat terhindarkan.
Tetapi, akibat hantam dari sang pilot, Haris pun pingsan. Disappointed in you, Winston. Dan disitulah, barulah kita mengetahui bahwa sang pilot adalah suruhan dari Moretti, sang mafia. Is that a word, Yeah, I right? didn't say Di situ Winston berusaha bernegosiasi dengan sang pilot dengan menawarkan uang dengan nominal $1 juta. $1 million in crypto, completely untraceable. You Tapi gotta let sang me go. pilot tidak percaya Well, what kind of guy akan deals with fucking ucapan crypto? Winston. Dia berdalih memiliki uang banyak karena menggelapkan uang Moretti, di mana Moretti adalah orang yang mudah menghamburkan uang. Bahkan Moretti pernah menyuap $25.000 selama bertahun-tahun. All you have to do. Dan saat sang pilot lengah, Haris yang sudah sadar pun melawan balik dengan menggunakan alat kejut. Namun, terjadi perlawanan hingga mereka terjatuh. Mereka berdua jatuh ke tuas pesawat Oh, God! yang mengakibatkan pesawat tersebut mengarah ke bawah. Saat sang pilot digeledah, terdapat foto rumah ibunya Winston, membuat mereka berdua terkejut. Dan di situ, Haris menenangkan dengan meyakinkan mereka dan ibu Winston akan selamat. Setelah kondisi aman dan membaik, sang pilot pun diborgol dan diikat di bagian belakang pesawat. It's a fair fight, huh? Screwed. Haris akan menggunakan radio untuk mencari We are bantuan. so screwed. Calm down. Di Oh my situ, God. masalah Calm down? baru pun timbul You're di telling me to antara calm mereka down? My berdua. mom's never heard a soul in her life. She's gonna Karena die, and it's gonna be my mereka fault. You berdua get that? tidak You ada get how that yang must bisa feel? mengendalikan Listen to me. pesawat. We're gonna figure this out, okay? Your mom is still alive. You don't know that. Yes, I do. I do know that. Haris mencoba mengaktifkan radio dan terhubung dengan air traffic controller. Yes. Hello. Can you hear me? I can hear you. Namun sayangnya, sambungannya kembali terputus. Hello? 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 Akhirnya, harus menemukan sebuah ide dengan menghubungi Caroline melalui telepon satelit. Harus memberitahu keadaan di pesawat bahwa pilot yang membawa mereka adalah anak buah dari Moretti. Hear you, Mads. Hello? Hello? Hang on. Hey, Chad, drop the muffin, please, and get over here. The rest Haris meminta bantuan kepada Caroline untuk membantu mereka dan memastikan keadaan Ibu Winston baik-baik saja. First call. Hey, my mom. Oh, yes, yes. You need to send some officers over to Winston's mother's house, okay? Easy now. Sang pilot Ya, gadungan fokus pun nanti. terbangun dan Makes dia it hard to bilang miss. bahwa dia Shoot him mending now. mati daripada memberitahu Also dari makes it mana more than dia likely that mendapat bullet's gonna pass informasi clear tentang through me and into the Winston. wall behind me. Where the fuel line or the fuel tank is. He could put a hole in it. Lalu, bebarengan dengan itu, alat komunikasi dengan pilot di traffic air control kemudian terhubung. Diketahuilah, pilot yang akan membantu mereka adalah seseorang bernama Hasan. I could shut up, yes, but it will make it harder to help. No. I didn't mean... Hasan kemudian memberi arahan pada Haris dan membuat mereka sedikit lebih tenang. Bahkan Haris mengajak Hasan untuk dinner. You wanna have dinner with me? Yeah, if you insist. I mean, we should probably focus on landing first. Dan Hasan mengarahkan Haris cara mengemudikan pesawat. Now, I know you're anxious to meet me and all. Believe Hasan me, menyuruh Haris the drinks you'll be mematikan buying alat later will be more than komunikasi enough. untuk menghemat baterai dan that right? mengaktifkan Oh, mode yeah. I like to autopilot. drink a lot. Noted. I'm going to hop off now to save your battery, but call this number when you Di situ, sang pilot mulai berbicara banyak omong mengintimidasi Winston dan Haris. Yeah, you like to watch. Hey. Dan di saat Haris berkomunikasi dengan Caroline, membicarakan dari mana sang pilot bisa tahu tentang itu, Winston. of Daryl Booth in his apartment. Namun, karena mode autopilot, pesawat hampir menabrak sebuah gunung. Dan di belakang, sang pilot diam-diam menemukan sebuah pisau. Ketika sang pilot mengintimidasi mereka, Haris terpancing. You, baby. You don't know what you're talking about. Di saat itu juga, sang
sang pilot memanfaatkan kesempatan dengan mengambil sebuah kacamata yang ada di kepala Haris. Kacamata itu ia gunakan untuk melepas ikatan tangannya. Sedangkan Haris yang menghubungi rekannya Caroline akan memberitahu bahwa ada pengkhianat di US Marshal. Di momen ini tidak ada yang dapat dipercaya siapapun. Bahkan Carolina memberitahu agar Haris tidak usah menghubungi siapapun. Son's calling. Namun, karena sifat ngeyelnya, Haris menghubungi direkturnya di US Marshal. Tell him it's Deputy Madeline Harris calling. Karena dia mencurigai Caroline adalah pelaku pembocoran informasi Yes, tersebut. please, thank you. Kemudian, Haris menghubungi Hasan bahwa dia sudah melihat garis pantai. Hassan, we see the coast. Kemudian, dia sadar tentang yang dibicarakan Wilson. Kemudian, Haris mulai sadar tentang yang dibicarakan Winston dan sang pilot sebelumnya tentang penyuapan uang $25.000 yang ternyata dilakukan oleh Moretti kepada Direktur US Marshal. Thank you. Are you sure? Haris memberitahu Hasan bahwa mereka melihat bangkai kapal bertuliskan The Fire Dancer. Guard now. Okay. Namun sang Thank you. pilot yang berhasil melepaskan diri langsung menusuk perut dan dada Winston. Sambil mencekik leher Haris, beruntung Winston dapat melepas pisau yang menancap di dadanya dan memotong sabuk yang mencekik leher Haris, membuat sang pilot terjatuh terpental ke belakang. Sang pilot berusaha menembak Haris, akan tetapi tidak ada yang kena. Haris membalas dengan menembakkan sebuah flare gun ke badan sang pilot, membuat pilot tersebut terlempar. Lalu Haris memukul kepala sang pilot dengan sebuah apar. Haris mencoba menentangkan Winston do it. dan menyuntikkan morfia agar tenang. Tapi keadaan Winston semakin buruk akibat luka tusuk yang dialaminya. I'm sorry? The pilot. Kemudian, di saat hendak melakukan pendaratan, sang pilot berhasil melepaskan diri dari borgol dan mencoba mengagalkan pendaratan membuat pesawat oleng. Akhirnya, Haris menembak sang pilot hingga dia tersungkur. Dan pendaratan pun dilakukan dengan sangat-sangat dramatis. Roda kanan pesawat yang lepas membuat pesawat sangat susah dikendalikan. Dan kabin belakang pesawat yang terbuka membuat sang pilot terpental keluar dari pesawat tersebut. Akhirnya, Haris dan Winston mendarat dengan selamat No, I'm not hurt. dan langsung dievakuasi oleh tim medis. Dan Haris pun bertemu dengan Hasan, sosok yang telah membantu penerbangan serta pendaratan mereka. Namun, Haris mencurigai seseorang di belakang Hasan yang lewat dengan sangat mencurigakan. Seorang tersebut masuk ke dalam ambulan yang ditumpangi oleh Winston. Haris berlari ke dalam ambulan tersebut dan membuka pintunya. Disitulah Winston sedang mencoba dibunuh oleh pria tersebut. Lalu Haris pun menembaknya dan pria tersebut ternyata adalah suruhan dari Direktur Coleridge, Direktur US Marshal. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya terhadap siapapun, termasuk orang yang menjadi pimpinan kita. Lalu, jika berada dalam kekhilafan, maka ingat kebenaran, dan jika sudah ingat, lakukan apa yang harus dilakukan. Saya di sini mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton film ini. Saya mengingatkan kepada rekan-rekan agar tidak lupa menonton film ini selalu. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat, dan jangan berharap kepada dia yang tidak dapat kita miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.